Seorang anak cemburu dengan perilaku ibunya terhadap orang lain. Saat bersama orang lain, ibunya lebih care dan lebih terbuka. Tapi dia tidak mendapatkan hal tersebut dari ibunya. Padahal dia itu anaknya sendiri. Sampai-sampai ketika ibunya oh yes oh no oh my god sama orang lain, dia menggerebeknya dan mengusir orang lain tersebut. Ya, film pendek dengan judul Interior yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Film pendek ini adalah garapan Red Van D, seorang direktur sekaligus penulis film ini juga memenangkan 3 nominasi di tahun 2018 sebagai BSE International Short Film dan Best Short Film dan di tahun 2019 sebagai International Competition. Jadi ceritanya ada seorang ibu dan anak yang tinggal berduaan aja di sebuah apartemen. Kita sebut saja mereka Mama dan Budi. Malam itu Budi yang terbangun bertingkah agak sedikit usil. Pintu kamar orang dikencingi hingga membuat pemiliknya marah. Hal itu ia lakukan bukan tanpa sebab. Budi marah karena pemilik kamar tersebut di dalam lagi oh yes oh no oh my god sama mamanya. Budi lantas kabur sebelum pria itu menangkapnya. Mama juga keluar sambil meminta maaf atas apa yang terjadi yang dilakukan oleh anaknya. Namun si pemilik itu pergi keluar apartemen. Ya, meskipun Budi bertingkah seperti itu, Mama tidak pernah memarahi atau memberikan pelajaran padanya. Dia hanya mengatakan waktunya tidur karena besok tuh waktunya sekolah. Sementara itu Budi di dalam kamarnya sedang megang pukulan baseball dan menghantamkan barang-barang sekitarnya sebagai bentuk kekesalannya. Seperti biasa Budi ketika pulang dari sekolah, dia langsung naik. Di sana dia melihat ada seorang pria yang berlatih musik bersama mamanya. Ya, jadi mamanya ini bekerja menjadi seorang guru musik rumahan. Fokusnya sih lebih ke piano, tapi sepertinya Budi memang tidak suka kalau ada orang asing yang dekat-dekat sama mamanya. Yang dilakukan Budi sehari-hari hanya menatap jendela sambil melihat tetangga seberang. Entah apa yang ada di benak Budi, mungkin dia merasa iri dengan keluarga lain, atau mungkin dia berharap dimiliki oleh ibu-ibu yang lain, yang lebih perhatian dan pengertian padanya. Sebatas memegang dirinya aja udah lebih dari cukup. Selama ini Budi juga bertingkah mandiri, mandi sendiri, berangkat sekolah sendiri, dan tidur sendiri, tanpa ada yang membacakan dongeng sebelum tidur. Berbeda dengan ibu-ibu yang lain, Budi hanya melihat ibunya sebagai orang lain di rumah. Kerjaannya hanya ketemu sama laki-laki, belajar musik, dan ujung-ujungnya mereka oh yes oh no oh my god lagi. Dia merasa kalau hidupnya ini tidak normal. Sampai suatu ketika ada seorang pemuda yang datang untuk belajar musik dengan mamanya. Ya, mereka belajar seperti biasa. Sang mama mengajari pemuda itu dengan serius, sementara Budi hanya melihat mereka aja. Saking gabutnya Budi, dia memainkan pintu kulkas buka tutup, berharap kulkas itu rusak, dan Budi akhirnya dapat perhatian dari ibunya. Hingga malam menjelang pemuda itu belum juga pulang, malahan sang mama mengajaknya untuk makan malam di sana. Tidak hanya itu, mama juga mempersilahkan pemuda itu menginap di rumah. Udah tahu kan apa yang bakalan terjadi. Malam itu Budi benar-benar gak bisa tidur karena ada suara gaduh dari kamar mamanya. Dan ternyata ya tahu sendirilah ya, Budi yang kesal lantas mengambil pukulan dan menghantamkan itu pada pemuda tersebut. Pemuda itu kesal dan pergi. Sang mama berusaha meminta maaf padanya, tapi nggak berhasil karena udah keburu kesal. Memang Budi dapat perhatian sama mamanya habis kejadian itu, tapi dengan rasa amarah apa yang dilakukan Budi ini semata-mata hanya ingin melindungi ibunya dan mendapatkan perhatian darinya tidak lebih. Tidak diketahui juga ayahnya kemana. Usia Budi itu juga masih sangat belia. Yang dia butuhkan hanyalah bimbingan dari orang tua. Sekedar menyapanya aja mama juga nggak pernah melakukan. Itu anak adalah salah satu aset yang paling berharga dalam keluarga. Jika hal tersebut tidak terjaga terawat ke depannya, kita akan menyesalinya. Ya, itulah tadi alur cerita film pendek Interior. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan sampai jumpa lagi. See you.